Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan coba saya bahas tentang pengertian dan jenis kerajinan. Kita langsung mulai saja pembahasan kita tentang pengertian dan jenis kerajinan. Pengertian kerajinan. Kerajinan ini dapat didefinisikan sebagai kerajinan adalah proses untuk membuat produk yang menonjolkan fungsinya untuk dipakai maupun sebagai hiasan. Jadi dia adalah suatu proses untuk membuat produk untuk dipakai maupun sebagai hiasan dengan nilai keindahannya. Jadi yang dinilai adalah keindahan. Sedangkan menurut Kajim dalam bukunya tahun 2011 halaman 10, ia menyatakan bahwa kerajinan adalah usaha yang dilakukan secara konstan, jadi secara terus-menerus dengan tekun, gigih, cekatan, dedikasi tinggi, serta memiliki daya juang untuk maju dalam membuat suatu karya. Kesimpulannya adalah semakin tinggi kualitas barang. Jadi kerajinan itu dinilai dari kualitas bahan dan rumitnya proses pembuatan. Maka kerajinan akan dibanderol dengan harga yang semakin mahal pula. Jadi jika kerajinan itu sangat sulit dibuat, sangat sulit dicontoh, maka kerajinan itu dapat dibanderol atau dapat dihargai dengan yang sangat mahal. Berdasarkan fungsinya. Ditinjau dari segi manfaat kerajinan itu dibedakan menjadi dua, yakni sebagai fungsi pakai. Jadi kerajinan yang dibuat untuk dipakai. Produk-produk yang mengedepankan proses aspek fungsional sehingga bisa dipastikan Anda dapat memanfaatkan kerajinan untuk membantu pekerjaan Anda. Jadi di sini fungsinya adalah untuk dipakai. Jadi kerajinan yang digunakan untuk dipakai. Contohnya ketika ada barang bekas yang kita buat menjadi tas. Nah, itu berarti apa? Kerajinan untuk dipakai. Selain itu ada juga kerajinan yang berfungsi untuk sebagai hiasan. Jadi kerajinan yang dibuat untuk sebagai hiasan. Di sini produk-produk kerajinan yang memiliki fungsi hias umumnya memang hanya menonjolkan nilai sisi estetika dan keindahan dibandingkan fungsi barangnya. Contohnya adalah kerajinan patung, miniatur, dan lain-lain. Dia hanya menonjolkan keindahannya saja, estetikanya saja, tanpa mengindahkan pemakaian. Jadi tidak berguna pun tidak masalah, yang penting dia dapat menghiasi. Sedangkan berdasarkan bahan pembuatnya itu kita bedakan, itu menjadi dua juga, dan dikenal dengan bahan keras, yaitu produk kerajinan dari bahan keras merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras. Jadi bahan dasarnya itu bersifat keras. Artinya keras, kita memerlukan alat bantu untuk membentuknya, untuk ininya itu kita perlu alat bantu. Nah, beberapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang berasal dari alam atau yang berasal dari buatan. Jadi bisa bahannya itu bahan keras yang alami maupun juga bahan keras yang buatan. Kerajinan keras yang alami. Bahan keras alami adalah bahan yang diperoleh di lingkungan sekitar kita dari kondisi fisiknya keras seperti kayu, bambu, batu, rotan, dan lain-lain. Ini adalah termasuk dari kerajinan keras. Kenapa? Karena bahan-bahan ini perlu alat bantu untuk membentuk. Contoh ketika kayu perlu alat bantu untuk memahat, supaya dia menjadi patung, jadi bentuk tertentu. Nah, kita perlu alat bantu. Alat bantunya ini tidak semua orang punya gitu. Nah, bambu pun sama seperti itu, batu apalagi, rotan, dan lain-lain. Ini adalah contoh bahan keras yang alami. Ini adalah beberapa produk yang dibuat dari bahan keras alami. Itu ada meja di sini. Ada meja koran nih. Biasanya ini untuk menaruh koran. Nah, seperti itu. Nah, ada kursi rotan seperti ini. Dan ada ukiran dari batu. Jadi ini adalah contoh-contoh produk berbahan dasar keras alami. Nah, kerajinan dari bahan keras buatan. Yaitu pertama, bahan keras buatan adalah bahan yang diolah menjadi keras. Bahan yang diolah menjadi keras sehingga dapat digunakan untuk membuat barang-barang kerajinan seperti jenis logam. Sebagian besar jenis logam itu kita biasanya itu diolah dengan cara diencerkan dulu, dibentuk, baru nanti ditempa hingga mendapatkan bentuk yang kita inginkan.
ataupun semen dan lain-lainnya. Jadi ini diolah menjadi keras. Nah, contohnya ini adalah kerajinan lukisan dari bahan dasar logam. Dan ini adalah kerajinan juga sama, bahan dasarnya masih bahan dasar logam. Oke, lanjut. Yang kedua tadi, berdasarkan bahannya dia juga dibagi ada lagi adalah bahan lunak. Oke. Kenapa disebut bahan lunak? Ya pastinya tekstur bahan dasar yang digunakan adalah lunak atau mudah dibentuk. Sama halnya dengan bahan keras, bahan lunak pun dapat berasal dari alam maupun buatan. Oke, kita bahas satu persatu. Bahan lunak yang alami, yaitu bahan lunak yang alami adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga sangat alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Contohnya bahan lunak yang alami yang kita kenal adalah tanah liat, serat alam seperti ilalang dan segala itu yang kita maksud dengan serat alam, dan kulit. Ini adalah contoh-contoh bahan alami yang terdapat di alam. Jadi serat alam ini yang paling banyak jenisnya adalah serat alam. Bisa ilalang dijadikan produk, atau bisa juga sekarang mulai banyak kerajinan yang dibuat dari enceng gondok, dari pelepah pisang. Nah, itu artinya apa? Itu adalah serat-serat alam yang dimanfaatkan untuk kerajinan. Oke, contohnya di sini ada produk-produk tembikar. Ini produk-produk dari tanah liat. Ada ini produk-produk dari serat alam. Ini biasanya terbuat dari serat enceng gondok ataupun pelepah pisang yang paling sering digunakan untuk seperti ini. Ini ada kulit, bahan dasarnya kulit. Nah, ini pun termasuk dari bahan lunak yang alami. Yang berikutnya adalah bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Beragam karya kerajinan bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa bubur kertas, gypsum, lilin, sabun, dan sebagainya. Jadi di sini bubur kertas, artinya kertas ini termasuk bahan lunak buatan. Jadi bahan lunak yang sengaja memang dibuat lunak. Tidak mudah dibentuk. Nah, ini contohnya gypsum, lilin, sabun, dan sebagainya. Nah, di sini ini produknya, contoh produknya. Ini ada produk gypsum, hiasan plafon. Ini ada produk sabun yang diukir menjadi bunga. Ini ada produk lilin sebagai hiasan. Ini adalah jenis-jenis kerajinan berdasarkan fungsi dan bahan pembuatnya. Demikian presentasi yang saya lakukan untuk pembelajaran PKWU hari ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm falling. Tell me why